Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada kali ini. Kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1. Ya, anak-anak yang berbahagia, pada bab 1 kali ini kita akan memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Poin yang kita pelajari yaitu pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, fungsi Al-Quran, pengertian hadis, macam-macam hadis, dan fungsi hadis. Mari kita simak pembelajaran kali ini. Definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Kata Al-Quran adalah isim makrifat dari kata qoro'a yang mendapatkan tambahan kata al dan menunjukkan dengan jelas bahwa artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Ya, sedangkan menurut istilah Al-Quran yang pertama yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan membacanya merupakan ibadah. Yang kedua, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan membacanya merupakan ibadah, diturunkan secara berangsur-angsur dan diriwayatkan secara mutawatir. Jadi itu merupakan pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Ya, jadi unsur-unsur dalam pengertian Al-Quran, yang pertama Al-Quran merupakan wahyu Allah. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, melalui perantara malaikat Jibril. Yang keempat, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Yang kelima, diturunkan secara berangsur-angsur. Yang enam, diriwayatkan secara mutawatir atau menyambung, tidak terputus-putus. Ya, yang selanjutnya Al-Quran mempunyai nama-nama lain. Nama-nama lain Al-Quran yaitu yang pertama Al-Dzikra, artinya peringatan. Yang kedua Al-Huda, artinya petunjuk. Yang ketiga Al-Kitab, artinya kitab. Yang keempat Al-Furqan, yang artinya pembeda. Dan yang kelima Asy-Syifa, yang artinya penyembuh. Ya, untuk selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran bagi Rasulullah yaitu yang pertama adalah sebagai hujah atau bukti yang kuat atas kenabian dan kerasulannya. Yang kedua sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, sedangkan fungsi Al-Quran bagi manusia yang pertama yaitu sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam berperilaku, dalam berkehidupan, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lainnya. Yang kedua, sebagai penuntun dan petunjuk manusia dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, memberikan informasi tentang hal-hal yang tidak dapat dimengerti dengan akal manusia, misalnya hari kiamat, kehidupan akhirat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, sebagai penjelas ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab para nabi yang terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, yang selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran dalam ranah hukum Islam, yaitu Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama atau yang ke-1. Ya, tadi sudah dijelaskan pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, fungsi Al-Quran atau kedudukan Al-Quran. Untuk selanjutnya pengertian hadis, macam-macam hadis, dan fungsi hadis. Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Pengertian hadis. Arti hadis menurut bahasa. Hadis atau haditha adalah isim masdar dari fi'il madhi hadatha. Hadis berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita yang kemudian ditambah lam ta'rif menjadi al-hadis, yang artinya ucapan atau riwayat atau sunnah Nabi Muhammad SAW.
Definisi hadis sendiri yaitu segala sesuatu yang mengandung hukum yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, sikap, ataupun sejenisnya. Definisi hadis yang lain yaitu yang pertama segala ucapan, perbuatan, keadaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Jadi itu tadi definisi hadis menurut bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis dalam ranah hukum Islam yaitu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Fungsi terhadap Al-Quran yaitu yang pertama sebagai penguat atau mengukuhkan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau umum. Yang ketiga, pembatasan keumuman Al-Quran. Yang keempat, penjelasan suatu ayat yang tidak bisa dilogika, contoh peristiwa Isra Mi'raj dan sebagainya. Kemudian fungsi hadis dalam kehidupan manusia, yang pertama sebagai petunjuk dan dasar dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik dalam kehidupan beragama, sosial, dan bernegara. Yang untuk selanjutnya yaitu macam-macam hadis. Yang pertama yaitu ada hadis qudsi, yaitu hadis yang isinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya dengan redaksi Rasulullah sendiri. Kedua yaitu hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Yang ketiga yaitu hadis fi'li, yaitu hadis-hadis yang berasal dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu hadis takriri, yaitu hadis-hadis yang berasal dari keadaan Nabi Muhammad SAW, baik berupa diamnya, tidak berkomentar, dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Ya, sedikit catatan masalah hadis. Yang pertama yaitu matan hadis, yaitu bunyi atau lafal hadis. Yang kedua sanad, yaitu urutan asal periwayatan hadis. Yang ketiga ada perawi, yang artinya yang meriwayatkan hadis. Yang empat yaitu asbabul wurud, yaitu sebab-sebab munculnya hadis. Yang kelima muttafaqun alaih, artinya bahwa hadis itu setelah disepakati para ahli hadis kesahihannya. Ya, jadi kesimpulannya yaitu Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan sumber dari segala hukum Islam. Yang kedua, hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ya, jadi pengertian, fungsi, dan kedudukan Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan di awal. Jika masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan saya secara langsung. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, jangan lupa berdoa dan tetap menjaga kesehatan.